Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak level 6 kelas Arosi dan Rufaidah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian semuanya sehat selalu ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita baca basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan belajar IPS ya. Nah, kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya masyarakat setelah penemuan listrik. Nah, ada yang tahu siapakah penemu listrik itu? Penemu listrik itu adalah Michael Faraday. Siapa? Michael Faraday. Nanti kalian bisa baca di buku dinas tema 3 ya. Untuk lebih jelasnya di halaman pertama itu ada. Saya akan menjelaskan singkat saja. Jadi Michael Faraday itu lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Inggris ya. Beliau itu berasal dari keluarga yang miskin loh, Nak. Dan Michael Faraday itu hanya merasakan sekolah itu hanya sebentar aja ya, cuma tamat SD gitulah. Nah, dia itu selalu berjuang keras, Nak. Berjuang keras, pantang menyerah sampai dia itu berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Dan ini adalah cikal bakal listrik itu, Nak. Ya, hebat kan? Beliau itu tidak lulus kuliah enggak, SMP juga enggak, tapi hanya sekedar mungkin SD, setingkat SD sekolahnya. Tapi karena beliau itu sangat cinta dengan ilmu pengetahuan, beliau itu mencoba-coba. Dan ternyata beliau menemukan tadi gelombang elektromagnetik. Akhirnya beliau itu menemukan listrik. Oh, listrik itu seperti ini. Ya, gitu. Nah, listrik itu adalah salah satu penemuan yang sangat penting loh, Nak. Kenapa penting? Karena banyak banget manfaat listrik itu yang mempermudah kehidupan manusia. Dan listrik itu membuat orang itu lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang terbantu gitu. Jadi jangan meremehkan listrik ya. Coba kalian misalnya pas di sekolah tiba-tiba oglangan. Pas oglangan itu apa yang kalian rasakan? Panas kan di kelas. Nah, kalian harus bersyukur ya, karena ada listrik maka kalian harus benar-benar menggunakan listrik itu dengan sebaik-baiknya. Jangan membuang-buang misalnya. Kalian misalnya pas lagi di rumah, lagi misalnya nonton TV ya. Padahal kalian tuh nggak nonton. TV-nya nggak ditonton. Kalian nonton TV itu sambil baca buku. Nah, itu kan nggak bagus. Jadi kalau misalnya mau baca buku ya udah TV-nya dimatiin dulu. Kita fokus di bukunya. Jadi jangan sampai kita itu menggunakan listrik itu dengan mubazir ya, Nak. Ya, pokoknya gunakan dengan sebaik-baiknya ya. Tuh. Nah, kita bisa lihat nih. Zaman sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Coba kalian lihat ini ada before sama after. Dulu, pas zaman dulu sebelum listrik itu belum sampai di Indonesia itu, dulu tuh di rumah itu hanya ada lampu Petromax. Itu lampu yang itu loh, Nak, kayak apa namanya? Kayak pakai aki. Atau kadang kalau di desa itu ada namanya lampu teplok. Pasti orang tua kalian pasti tahu, nanti kalian tanyakan ya, lampu teplok itu jadi pakai sumbu, ada sumbunya, ada minyak pet itu loh. Nah, itu masih pakai gitu dulu ya. Untuk mendapatkan penerangan malam hari itu harus pakai gitu, Nak, orang zaman dulu. Tapi coba sekarang setiap rumah itu pasti ada banyak lampunya toh sekarang. Entah itu lampu belajar, entah itu lampu di ruang tamu atau lampu yang di kamar. Macam-macam lampunya ya. Berarti kita harus bersyukur ya. Terus dulu itu jalan-jalannya tuh gelap loh. Kalau misalnya orang dulu keluar malam itu ya mikir-mikir lah. Karena apa? Karena jalannya itu gelap. Kan bahaya kalau gelap-gelap, kalau misalnya ada sesuatu atau ada orang yang jahat
Nah, jadi bahaya. Jadi dulu orang itu kalau mau melakukan perjalanan itu milihnya pagi, siang atau sore. Jadi nggak sampai malam. Itu ya. Tapi sekarang, nah, lihat sekarang. Sekarang kalian malam mau pergi, mau misalnya mau makan malam di luar, bisa kan? Nyaman kan? Karena apa? Karena banyak lampu di jalan-jalan itu. Jadi jalannya tuh terang, nggak was-was, nggak takut ya, karena jalannya sudah terang gitu. Misalnya kalian misalnya misalnya pulang dari suatu tempat jam 12 malam misalnya, kalian juga pasti nggak takut kan? Karena sudah banyak lampu di jalan-jalan itu ya. Lalu dulu itu orang cuci baju itu pakai tangan loh, nak, manual, dan nyucinya di mana? Di sungai. Sudah jalan kaki ke sungai, nyuci pakai tangan. Belum nanti ngeringin, nunggu kering itu, dijemur, nunggu kering. Susah banget kan? Tapi setelah ada listrik coba. Sekarang ada mesin cuci. Orang bisa nyuci pakai mesin cuci tanpa repot-repot nyuci pakai tangan. Jadi tinggal masukin, puter, nanti jadi kering, udah tinggal dijemur sebentar udah kering gitu. Gampang kan? Nah, itulah manfaatnya listrik ya. Memudahkan pekerjaan manusia. Lalu, dulu orang itu menyetrika baju pakai setrika arang loh, nak. Kalian pernah nggak lihat setrika arang? Setrika arang itu bentuknya kayak setrika yang zaman sekarang itu, cuma agak besar dan di tengahnya itu ada arangnya. Jadi dulu orang yang mau nyetrika itu biasanya manasin dulu arangnya di atas tungku. Jadi tungkunya itu ada kayak api itu. Ya, setrikanya taruh di atasnya biar panas. Kalau sudah panas baru nanti dipakai buat nyetrika. Dan itu berat itu setrikanya. Setrika arang itu berat. Tuh. Susah kan? Mau pakai baju yang rapi, yang halus itu mesti yang selikaan aja susah kayak gitu. Tapi sekarang coba orang yang nyetrika tinggal colokin aja di listrik, udah bisa nyetrika kan? Nggak usah nunggu harus panasin dulu, nggak kan? Nah, kita harus bersyukur ya. Itulah manfaatnya listrik ya. Sangat banyak manfaatnya ya, dan itu sangat mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas, dalam melakukan kegiatan itu sangat membantu banget listrik itu ya. Ya, kita nggak bisa bayangin kalau misalnya dulu nggak ada Michael Faraday. Maksudnya dulu kalau misalnya Michael Faraday itu belum menemukan listrik misalnya. Apa yang terjadi? Mungkin hari ini kita nggak melihat seperti ini, nggak seterang ini ya. Ya, kita harus bersyukur ya, nak. Nah, sekarang coba kalian renungkan sejenak ya. Kira-kira apa saja sih manfaat yang kamu dapatkan dengan adanya listrik? Ya, jadi sebutkan manfaat adanya listrik dalam kehidupanmu sehari-hari yang kamu alami. Jadi, manfaat apa yang kamu rasakan itu dalam kehidupanmu sehari-hari? Sebutkan ya. Terus yang kedua, apa yang kamu rasakan jika tidak ada listrik? Nah, kalian bisa ambil contoh misalnya pas lagi oglangan itu loh, nak. Nah, apa yang kamu rasain ya? Silakan ditulis ya. Nanti silakan ditulis tugasnya ini, lalu difoto, dikirimkan di Google Classroom. Ya, semangat ya anak-anak ya. Nah, cukup sekian dari Ustazah. Mohon maaf apabila banyak salah katanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.